Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Kiai Marketing. Hari ini saya meminta khusus nih kepada beliaunya, Bapak Alek, ya, Purnadi Chandra. Beliau adalah founder dari BPR Lestari Bali. Meskipun di Bali, beliau juga sudah membuka cabangnya banyak dan salah satu yang merupakan BPR terbaik di Indonesia. Jadi kita lesson from the best nih dari Pak Alek nih Pak. Monggo, kalau ada Ya, yang bisa saya bantu. ya kita terutama kan audiens saya ini umurnya range antara 25 sampai 35 sampai 45 Pak. Jadi kita ada segmen namanya bedah bisnis. Nah, kali ini kebetulan saya sendiri juga pengen tahu kepo juga dengan apa namanya bisnis BPR ini karena lama sebenarnya saya pengen bertanya. Nah, makanya hari ini saya cita-cita saya ini bertanya ke Pak Alex gitu ya. Jadi hari ini terrealisasikan setelah 10 tahun nih Pak kita kenalan Pak ya. 10 tahun ya enggak ya? 10 tahun lebih kan gitu ya. Dulu kamu tuh mau nulis buku saya nggak jadi loh. Ya, mari kita realisasikan Pak setelah ini. Ingat kan saya ke Bali waktu gedungnya Lestari itu baru selesai Bapak bangun kan? Ya, ya, ya. Ya, Tahun 2009 ya, 2009 2010 ya. iya mungkin ya. Dan sekarang Ya, ya. dengar-dengar sudah mau bikin head office lagi yang baru ya Pak ya? Ya, kita lagi bangun head office di Sunset lah. Ya. Yes. Ya, mungkin langsung saya mohon sekali ke Pak Alek untuk memperkenalkan diri singkat saja, kemudian sama profilnya BPR Lestari atau sekarang namanya Bank Lestari ya Pak ya? Enggak, BPR Lestari. Tetap Ya, dengan jadi BPR Lestari ya? tetap tetap BPR Lestari. Cuman sekarang ada embel-embelnya. BPR Lestari Bali, BPR Lestari Jatim, BPR Lestari Jateng, BPR Lestari Yes. Jabar gitu. Jadi ada nama provinsinya. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Alex Purnadi Chandra. Jadi kalau saya teken selalu saya kasih apa namanya singkatan nama tuh Angke, Mas APC. Angke. Ya saya tulis APC. Jadi orang-orang APC. panggil saya APC. Ya. Ya. Jadi saya ini bisnisnya di Bali, bisnis BPR, ya, Bank Perkreditan Rakyat. Jadi sudah mulai sejak tahun 99 saya sebenarnya awalnya adalah professional banker di BCA, terakhir pemimpin cabang, kemudian pindah kuadran. Ya. Sebenarnya nggak pindah-pindah kuadran amat, Angke. Saya masih mengelola bisnisnya kan, ya. Tapi merangkap sebagai bisnis operator juga sebagai pemilik. Ya. Jadi saya tahun 99 itu keluar, kemudian membeli sebuah bank kecil, ya, BPR Sri Arta Lestari waktu itu namanya. Total asetnya cuma 300 juta. Yes. Jadi itu total aset banknya loh ya. Jadi saya beli waktu itu keluar dari BCA karena nggak tahu harus kerja apa ya, ngartinya jadi bisnisnya di banking ya belinya bank ya. Yang ada bank kecil itu BPR itu. Jadi tahun 99 sampai sekarang sudah 21 tahun berarti saya kerja di sini, tidak kemana-mana, tidak kerja yang lain, cuma membangun BPR ini. Dan lumayan, BPR yang dulu kecil, burem, 300 juta, sekarang sudah ada di 7 kota, ya, dengan nama berbeda-beda, karena nggak bisa satu BPR itu dibatasi wilayah kerjanya, satu provinsi aja. Jadi di Jatim saya beli perusahaan baru, bangun perusahaan baru, di Jawa Tengah juga kita bikin perusahaan baru, di Jawa Barat kita bikin perusahaan baru. Ada di 7 kota, ya, dengan total aset yang dari 300 juta itu tadi angka sekarang sudah 7,7 triliun. Oh sudah naik ya? Tuh. Terakhir saya Ya. dengar 6 triliun udah naik lagi, Masya Allah. 6 triliun itu mungkin waktu itu ya kan agak dengernya kapan ya? Ya mungkin Jadi setahun per 2 tahun hari ini lalu ya. ya per hari ini sekitar 7,7 Oh, total aset grup ya. Yang luar terbesar biasa. masih di Bali. Di Bali masih 6,5 ya. Di Jawa udah 1,2 triliun agak. Wow. Ya, jadi kurang lebih begitu. Kita itu saya mau jelaskan sedikit mengenai BPR.
Yes. Ya. Banyak orang nggak ngerti soalnya. BPR itu di Indonesia itu ada 2 jenis bank. Satu adalah bank umum, berdasarkan undang-undang itu ada 2 jenis bank, satu bank umum, satu itu bank perkreditan rakyat. Ya. Dua-duanya diatur dengan undang-undang yang sama, kemudian diawasi oleh otoritas yang sama juga. Dulu Bank Indonesia, sekarang oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi rules of the game-nya mirip, sama semua, kecuali perbedaannya adalah bahwa satu, BPR itu dibatasi wilayah kerjanya. Yes. Saya hanya boleh beroperasi, yang dimaksud beroperasi adalah punya kantor cabang, ya. Dengan era digital nanti menjadi blur tuh, ya. Yes. Menjadi nggak keru-keruan gitu kan. Dibatasi wilayah kerjanya, yang dimaksud dengan wilayah kerja adalah punya kantor cabangnya hanya satu provinsi aja. Jadi kalau saya mau buka cabang ke Surabaya nggak bisa. Makanya kita harus beli lagi bank di sana, membangun bank di Jawa Timur. Dan kedua, kita tidak ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Jadi nggak ikut clearing. Nggak ikut clearing, ini yang ya? menjadi sumber, nggak ikut clearing. Nah, ini yang menjadi sumber quote unquote abu-abu di tengah di tengah perkembangan zaman sekarang. Yes. Karena yang namanya sekarang pembayaran itu bukannya pakai clearing. Ya. Pembayaran itu pakai transfer. Ya. Ya. Sementara BPR itu boleh transfer. Ya. Jadi kalau transfer untuk pembayaran bagaimana? Jadi problematik kan? Ya, jadi kurang lebih begitu. Itu bedanya antara bank umum dengan BPR. Hanya 2 aja. Satu, wilayah kerja secara geografis. Kedua, bahwa BPR itu tidak ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Itu judul undang-undangnya. Yes, yang menarik tadi belinya tahun 99 ya. Pada saat itu kan banking lagi crash ya. Yes, tahun 98, 99, 98, 99 ya, lagi jelek-jeleknya. Lagi crash kan ya. Dan lagi jelek-jeleknya, yes, lagi crash. Dan hari ini pasar juga lagi crash. Apakah saat ini adalah saat yang cocok buat beli bank atau BPR juga ya? Tahun 2020 kita menyelesaikan satu akuisisi di Jogja. Jadi tahun 2020 di tengah pandemi kita beli BPR di Jogja. Yes. Jadi sebenarnya bukan masa tepat atau yang nggak tepat, karena buat kami di Jogja itu adalah bagian dari rencana bisnis yang sudah disusun. Yes. Kan maunya ada di semua provinsi Jawa dan Bali. Ya. Jadi Amin. yang tinggal waktu itu tinggal Jogja. Jogja belum punya. Ya. Jadi pada saat ada BPR ditawarkan, ya kita belilah di Jogja sana. Jadi apakah masa yang tepat atau masa yang tidak bagus sekarang? Saya nggak tahu ya gimana cara ngelihatnya ya. Tapi buat saya tahun 99 itu saya bukannya punya visi, saya cuma mau cari kerjaan. Bapak tidak melihat bahwa misalkan sekarang sama tahun 98, 99 itu kan lagi crash. Berarti kan apa tidak mempengaruhi valuasi sebuah bisnis BPR kan? Ketika mereka valuasinya turun, mungkin bedepnya banyak, utangnya banyak, kemudian saatnya beli gitu Pak. Saya melihatnya nggak begitu. Mungkin sebagian orang bisa melihat seperti itu. Yes. Saya tidak melihat seperti itu. Tahun 99, saya cuma mau punya kerjaan. Oh gitu. Ya, saya cuma mau punya kerjaan. Gimana caranya ya? Mau kerja apa ya? Kan memutuskan keluar, berhenti dari BCA waktu itu. Terus mikir mau kerja apa. Just as simple as that. Hanya sesederhana itu. Kemudian ya udah beli, ada BPR mau dijual, harganya cocok. Oke, wilayah di mana letaknya? Di Kute. Wah, Kute lumayan prospek ya. Ya sudah. Duitnya ada, ya kita beli waktu itu. Just as simple as that. Murah sekali ya. No, total asetnya 300 juta. Jadi bank itu kan punya aset. Yes. Ya, aset itu kan ada gedungnya, ada peralatannya, ada kredit yang diberikannya gitu kan. Iya. Total asetnya 300 juta. Saya membelinya itu 125 juta deal pertamanya. Bayar kepada owner lamanya 125 juta. Ya, saya dapat BPR-nya secara keseluruhan. Tetapi udah agree nih. Kemudian si pemiliknya naikin harga. Ya. Jadi 175 juta gitu kan. Waktu itu saya bodoh-bodoh amat, ya udah saya bayar juga gitu kan. Jadi beli banknya, take over sahamnya itu 175 juta. Kemudian saya mewarisi bank yang asetnya 300 juta. Tetapi ya, aset discounted ya. It's not discounted ya. Bukan discounted.
nilai buku equity-nya nggak segitu sebenarnya. Oh gitu. Kan bank itu kan ada equity-nya kan. Sebenarnya kita beli tuh equity-nya kan. Nah, saya mewarisi aset 300 juta yang sebagian besar itu isinya kredit, tapi kreditnya macet. Oh gitu. Iya, jadi hampir 70%, 80% kreditnya dalam kondisi macet. Tapi size-nya tidak terlalu besar, cuma 300 juta. Lalu Bapak melihat biaya yang saya bayarkan 175 ya? 175 juta ya, untuk membeli 100% saham dari pemilik lama. Saya punya bank sekarang, tapi saya mewarisi bank dengan aset 300 juta yang isinya kredit macet. Ya, tapi kredit macet itu kemudian Bapak bisa selesaikan sehingga bisa mendapatkan revenue berapa saat itu? Nggak bisa diselesaikan. Nggak bisa? Nggak bisa. Oh. Jadi saya write off. Hapus ya? Karena saya hapus, karena kreditnya sudah terlanjur jelek, kemudian karena ada governance yang juga nggak beres di bank yang lama dan sebagainya, sehingga kreditnya sulit sekali untuk ditagih. Jadi caranya dihapus bukukan. Jadi biaya waktu itu untung BI memberikan saya kelonggaran sehingga pembebanan biaya terhadap penghapus bukuan kredit macet itu tidak dibebankan sekaligus. Jadi saya amortisasi selama 3 tahun kalau nggak salah, setahun 100 juta kerugiannya. Jadi diberikan keringanan lah waktu itu oleh Bank Indonesia untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya. Ya, 175 juta itu kalau nilai sekarang mungkin 1,7 miliar ya? Kurang lebih ya. Karena sekarang BPR yang saya beli itu saya budgetin 1 miliar. Iya. Ya, saya beli BPR itu kan ada 6 BPR di Jawa. Itu budget saya 1 miliar. Jadi carinya sungguh di luar dugaan saya loh Pak, bahwa saya pikir beli BPR itu mahal, tapi ini beli BPR seharga satu outlet Indomaret doang nih Pak. Ya, 1 miliar. Satu outlet Indomaret itu minimal investasi 1,4 miliar Pak. Sampai dengan ini kita beli. Jadi ini beli itu artinya take over kepemilikan dari pemegang saham lama ke kita ya. Itu saya budgetin 1 miliar. Tapi setelah itu ada persyaratan modal yang harus kita penuhin. Jadi bank-bank yang saya beli itu sekarang minimal 6 miliar Angga. 6 miliar ya. Berarti total 6 miliar tergantung apakah ada di. Kenapa? Total project untuk membeli sebuah bank berarti Bapak sekarang berapa? 10 miliar? Lebih? 1 miliar adalah biaya yang saya keluarkan, budgetnya untuk membeli seluruh sahamnya. Take over, kemudian nambah modalnya. Modalnya requirement-nya berapa oleh OJK di daerah itu ya? Ya. Kalau kan ada kota kecamatan, kota kabupaten, kota provinsi, itu beda-beda modal requirement-nya. Antara 6 juta sampai kalau nggak salah minimal sekarang yang paling kecil 6 miliar, yang di kota provinsi mungkin sekitar, lupa saya angkanya, mungkin sekitar 16 miliar. Oh, jadi disesuaikan, saya disesuaikan. Oh, saya ada di Jakarta, ya berarti modal saya harus ikut ketentuan Jakarta. Jadi selain tadi 1 miliar biaya yang saya keluarkan untuk membeli, kemudian tambahin modal. Plus investasi di gedung segala macam gitu ya? Pakai modal itu. Pakai modal 6 miliar itu? 6 miliar itu ya udah pakai buat seluruhnya. Oh gitu. Ya, nice. Jadi sebenarnya nggak terlalu gede-gede amat juga ya Pak untuk memulai bisnis BPR itu ya? Ya enggak, ya segitu. Oh gitu. Amazing. Jadi teman-teman pemirsa sekalian, kalau kamu udah UKM agak-agak middle high itu, Anda sudah bisa tuh mulai berinvestasi atau punya BPR ya. Pertanyaan berikutnya Pak, enakan kalau bangun bisnis BPR itu beli atau bikin dari baru Pak? Ajukan dari baru Pak? Ini, secara ketentuan tidak dilarang untuk mengajukan baru. Jadi boleh. Ya, ada ya. Tetapi begini Mas Angke, BPR ini banyak sekali. Ada 1.400 BPR seluruh Indonesia. Ya.
dan itu adalah dan itu adalah khas. Jadi ini kelanjutan dari industri perbankan yang zaman dulu, ya. Yes. Dulu itu zamannya Pak To, bikin bank BPR itu 50 juta modalnya, Mas Angga. Jadi bank yang saya beli 300 juta itu modal awalnya cuma 50 juta. Oh, Nah, gitu. yang saya beli 175 juta tadi itu modalnya cuma 50 juta. Jadi banyak sekali bank BPR kecil, ya, di seluruh Indonesia. Dan itu sekarang relatively sulit sekali mengaturnya. Buat OJK, dia harus mengawasi hampir 1.400 BPR di seluruh Indonesia. Dan itu kecil-kecil. Dan yang udah kecil-kecil sekarang diminta terus untuk menambah modal. Yes. Ya. Harus naik jadi 3 miliar. Dari 3 miliar harus naik jadi 6 miliar. Yes. Jadi mereka kesulitan juga untuk memenuhi persyaratan permodalan yang baru. Nah, jadi kalau sekarang datang untuk membangun, bikin BPR baru, maka OJK biasanya menyarankan lebih baik beli. Ya, ibaratnya barangnya ini sudah banyak, lo tinggal pilih aja yang mana gitu ya. Iya. Gitu. Itu juga sekaligus membantu si OJK bahwa ada pemilik baru yang lebih kompeten, yang mempunyai kekuatan modal lebih besar, akan membeli BPR yang kecil. Jadi akan disarankan. Jadi saran saya ya beli aja. Saya beli, ya. Jadi dalam 5 tahun belakangan saya tuh membeli 6 BPR di seluruh Jawa. Gitu. Nah, berarti kalau kita mau buka bisnis BPR, berarti langkah pertamanya kita datang ke OJK, kemudian kita minta listnya ya, atau minta diedukasi ya? Yes. Pak, saya mau bisnis BPR, bisa nggak kasih kita rekomendasi BPR mana, di daerah mana yang kira-kira pemiliknya berniat untuk menjual. Oh, gitu. Mereka pasti punya. Mereka pasti punya datanya. Info yang dan Mas Angga akan diterima dengan karpet merah. Oh, gitu. Karena you will be solve one of their problem. Oke. Karena mereka menginginkan, karena ini kan warisan dari industri zaman dulu yang masih ada. Mereka menginginkan sekarang bahwa BPR itu dikelola oleh orang yang lebih profesional, ingin dikelola oleh orang yang mempunyai kemampuan permodal lebih kuat dan seterusnya. Jadi mereka akan sangat welcome dengan orang-orang dengan kapasitas yang lebih bagus untuk mengelola industri BPR. Wow, keren. Bisa jadi kayak Jerry Yang nih, bisa punya BPR kan gitu ya. Baru beli. Pertanyaan lagi Pak, BPR itu boleh going to platform bank digital nggak ya? Sebenarnya nggak ada yang namanya izin bank digital sampai sekarang. Up now tidak ada yang namanya izin bank digital. Kalau saya tanya sama Bang Jago, Anda punya kan judulnya adalah Bang Jago mendapat izin bank digital. Yes. MNC Bank mendapat izin bank digital mengeluarkan apa? MNC itu bank digitalnya. Namanya MNC Bank. Jadi sahamnya bukan. Melejit banget. MNC Bank itu banknya, tapi dibilang dia meluncurkan bank mendapat izin bank digital. Namanya banknya lupa saya. Apa? Ya. Bank. Tapi sebenarnya Bank Neo Commerce. Apa? Ya, ada nama-namanya. Tapi sebenarnya nggak ada yang namanya izin bank digital tuh sampai sekarang nggak ada. Oh gitu. Berarti yang ada kesimpulannya izin, BPR boleh bermain bank digital. Yang ada adalah izin melaksanakan pelayanan digital melalui mobile banking atau internet banking. Jadi izinnya adalah memberikan pelayanan digital melalui electronic banking, mobile banking, dan internet banking. Dan itu sudah Bapak lakukan kan dengan Lestari Card, dengan Lestari Mobile Banking kan ya? Yes, kita punya Lestari Mobile sekarang. Kita dalam rangka mengajukan izin untuk internet bankingnya. Ya, apakah itu disebut sebagai bank digital? Saya nggak tahu, ya kan. Tapi untuk kemampuan melayani nasabah secara remote, kita sudah miliki nih. Melalui mobile bankingnya itu. Jadi mungkin yang sebut dengan digital more than that lah ya. Tapi kalau digital stage pertama seperti tadi ya kita sudah punya kemampuannya. Tapi baru di Bali karena yang di Jawa belum bisa. Yes, keren. Artinya itu sebuah opportunity untuk bisa menyamakan playing of field antara BPR dengan bank lain kan?
dengan bank umum ya. Yes, teknologi sekarang yang terjadi itu, Mas Angke, menurut saya adalah kejadian terbaik yang pernah terjadi buat saya sebagai pengusaha BPR. Apalagi this is the best moment. Yes. Ini momen terbaik yang pernah yang ever happening to us. Yes. Karena kalau nggak ada teknologi sekarang, nggak ada teknologi digital, maka kita akan mengikuti stages yang sudah ada di bank umum kan. ATM, teknologi berikutnya, ya kan? Nah, bagaimana saya bisa bersaing ATM dengan BCA yang punya 40.000 katakanlah ATM-nya? Yes. Saya punya ATM, ya kan? Berapa? 4. Yes. How we can compete dengan bank-bank yang lebih established? Jadi teknologi ini in a way dia meratakan level of playing field. Yeah. Ya. Apalagi rata-rata sebenarnya orang tuh nggak tahu yang namanya bank digital kayak apa. In a perception saja sebenarnya itu. Yes. Tetapi kayak apa sih membangun bank digital tuh yang kayak apa? Semua orang akan punya versinya masing-masing ya, dan belum ada pemenangnya nih. Ya. Belum ada pemenangnya. Saya membagi industri. Karena bank industri digital perbankan tuh saya bagi beberapa stage. Best practice-nya bank digital itu kan sebenarnya BTPN dengan Genius itu. Artinya bisa contactless, bisa daftarnya pakai biometrik, segala macam, bisa ngajuin kredit tidak face to face. Itu mungkin di pikiran orang awam yang dimaksud dengan bank digital itu kayak gitu, Pak. Ya, there is remote capability. Yap, betul. Kemampuan mengakses layanan perbankan tanpa datang ke bank. Yes. Ya kan, melalui gadget. There is remote capability. Apakah itu digital bank? Nggak ada yang tahu. Ya. Nggak ada yang tahu juga. Enggak. Saya mau ceritakan mengenai banking ya. Banking itu saya bagi menjadi 3 stages. Awalnya adalah traditional banking, manual banking. Zaman dulu lah, zamannya saya masih kecil ya. Kemudian ada peralihan yang sangat struktural ke electronic banking. Ya. Banknya menjadi online, menggunakan core banking hitungnya, kemudian ada ATM dan seterusnya. Nah, fase ini dimulai tahun 90-an. Ya. Dan pemenangnya udah ada di fase electronic banking ini. Pemenangnya BCA. BCA. Ya. Betul. BCA. Iya, BCA dari bank papan tengah kan? Yes. Tapi karena dia berhasil melewati fase dari peralihan dari konvensional manual banking ke electronic banking, maka dengan ATM di mana-mana, maka dia menjadi they are doing the right thing at the right moment. Yes. Ya. Jadi dia menjadi pemain nomor 1 sekarang, ya, BCA. Nah, sekarang ada fase peralihan berikutnya dari electronic banking menjadi digital banking. Dari pemenangnya belum ada yang tahu. Dari digital banking nanti ke blockchain banking, Pak. Blockchain banking. Oke. Berdasar cryptocurrency. Oke, saya belum mengarah sampai sana, tapi menariknya tadi bahwa dari electronic banking ke digital banking, semua orang belum tahu siapa pemenangnya. So, kita harus nunggu sampai 10 tahun kemudian baru kita bisa tahu, oh ini loh yang pemenangnya electronic banking. Dan buat saya ini kejadian yang sangat menarik, karena kalau nggak pernah ada kesempatan buat kita untuk catching up. Yes. Menarik. Nah, berikutnya Pak, sebenarnya prinsip dasarnya logik dasarnya bisnis perbankan itu cuannya gimana sih Pak? Kalau Bapak jelaskan secara awam ke kita lah, gitu. Gimana dapat cuannya, gimana dapat dapat kliennya, dan gimana mempertahankan supaya nggak kolab Pak? Panjang itu. Jadi situ cerita banking secara keseluruhan. So, at the very bottom, yes, kita itu komoditinya itu trust, kepercayaan. At the bottom, ya. Jadi kalau Pak Mokhtar Yadi selalu bilang bisnis bank itu adalah komoditinya adalah kepercayaan. Toolsnya uang. Bisnis modelnya bagaimana? Gampang. Cari uang dari masyarakat, kita punya izinnya, kita boleh mengumpulkan dana dari masyarakat. Dalam bentuk apa? Tabungan dan deposito. Ya. Kalau bank umum boleh giro, ya kan? Jadi giro, deposito dan tabungan dikumpulin sama bank. Kemudian bank jual dalam bentuk kredit. Ada orang mau pinjam kredit, ya bank kasih kredit. Untungnya dari mana? Ya kalau dana depositonya 5%, saya jualnya kreditnya 10%, kemudian ongkos saya 3%, maka saya punya
Net profit HPP 2%. 5 plus 3, 5 plus 3, kemudian jual 10. Dapat 2, saya untung 2%. That is a very simple way. Ya kan? Jadi bank-bank berlomba-lomba ngapain? Nurunin cost of fund supaya orang taruh dana ke saya Murah. Semurah-murahnya. Semurah-murahnya sehingga supaya apa? Supaya saya bisa menjual kredit semahal-mahalnya. Ada 2 caranya. Itu bisnis model yang dilakukan oleh BCA. BCA melakukan penjualan kredit semurah-murahnya. Sehingga apa? Sehingga aplikasinya banyak. Yang mau kredit sama dia banyak karena bunganya paling murah. Kemudian dia bisa mampu apa? Mampu menyeleksi. Sehingga karena dia mampu menyeleksi, maka kualitas kreditnya menjadi terjaga dengan sangat baik. Jadi bisnis modelnya adalah ambil dana yang murah, kemudian jual juga murah, therefore saya bisa seleksi nasabahnya, sehingga saya bisa punya kredit yang bagus-bagus, resikonya saya rendah, profitnya masih lumayan. Itu bisnis modelnya BCA. Very simple. Kalau BPR bisa ngambil pinjaman dari BI nggak? Enggak. Ya. Bedanya itu ya dengan bank umum ya? Bank umum juga nggak bisa. Ada ketentuannya, tetapi tidak bisa dieksekusi. Hampir tidak bisa dieksekusi. Karena BI itu kan bertindak. Lalu yang BI itu bertindak. BI rate itu apa? Kan itu kan basis untuk bank buat minjem uang ke BI kan sebenarnya. BI rate. Bukan basis untuk bank naruh uang di BI melalui SBI. Oh malah gitu ya? Bukan minjem tapi malah suruh naruh ya? Bukan minjem. Naruh dalam bentuk SBI. SBI adalah instrumen oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk mengontrol jumlah uang beredar. Yes. Jadi kalau dia mau tarik jumlah uang beredarnya, maka dia naikin SBI-nya supaya bank-bank taruh uangnya di kalau dia mau inflatuar menambah jumlah uang beredar, dia turunkan SBI-nya sehingga bank-bank nggak mau taruh di BI gitu ceritanya. Bank boleh mainkan investasi sendiri nggak? Misalkan dia taruh di instrumen investasi lainnya gitu, misalkan beli properti atau main falas atau kurs gitu, bisa nggak? Seperti BPR gitu. Kan kalau cuma ditaruh di BI cuma 5% kan? Kita ngomongin BPR ya. Di bank umum ada kelonggaran-kelonggaran. Ya, jadi bank umum bisa bertransaksi valuta asing, dia bisa jual beli valuta asing, dia bisa keep position. Keep position itu artinya oke, saya long di US dollar, saya di short di yen, itu dia bisa, itu bagian treasury-nya ya. Tetapi ada batasannya, ada namanya NOP, net open position. Jadi dibatasin ya. Itu di bank umum ya. Ke properti nggak boleh. Ya, ke properti nggak boleh. Jadi ada batas-batasannya. Kalau di BPR lebih strict lagi, lebih terbatas lagi. Hanya boleh menerima dana, kemudian memberikan pinjaman, nggak boleh yang lain. Berarti jadi saya nggak boleh beli di luar saham, nggak itu, boleh. Kalau di luar itu sebenarnya pelanggaran atau apa ya? Atau kong kali kong ya? Pelanggaran. Pelanggaran. Nggak boleh. Jadi by the rules kita hanya boleh menerima dana dari pihak ketiga ya dalam bentuk tabungan dan deposito, kemudian memberikan pinjaman kepada pihak ketiga. That's it. Jadi nggak boleh beli saham, kemudian nggak boleh invest hotel, nggak ada, nggak boleh. Tapi Bapak punya properti, punya villa, punya kondo, punya sekolah. Itu investment lain, bukan di bank. Pribadi itu vehicle-nya lain lagi, itu perusahaannya lain lagi, timnya lain lagi, sumber dananya lain lagi. Kalau di bank ya nggak boleh, di bank ya di bank. Jadi itu adalah extension dari bisnis saya yang lain. Oh gitu. Ya. Tidak bisa misalkan menggunakan dana itu untuk mendanai investasi lain, tapi mungkin atas nama orang lain gitu bisa? Ya, itu fraud. Oh fraud. Iya. Itu fraud. Ya. Dan itu yang banyak dilakukan ya Pak ya, yang kemudian membuat kolaps kadang kayak gitu ya. Jadi bankir itu kan tadi saya bilang bisnis modelnya kan gampang kan, ambil dana kemudian lempar, ya kan. Yang sulitnya adalah ketahanan mental, lihat uang di brankas nggak kepake, Iya. Tahan nggak, gitu kan? Iya. Nah biasanya orang kemudian yang biasa terjadi loh, uangnya kan nganggur gitu kan? Yes. Kalau nganggur tak beliin properti, besok tak flip,
propertinya profit, aku balikin lagi duitnya. Iya. Pikiranku gitu jahat kan? juga kayak gitu, Pak. Iya, oke. Anda nggak sendirian. Yes. Itu Anda dengan pendahulu Anda yang lain dulu juga gitu. Jadi that is the challenge. Itu tantangannya di sana. Jadi and that is fraud. Dan itu nama, saya kasih tahu ya, nama pemeriksaannya itu ada subjudulnya, TP Bank. Tindak pidana perbankan itu namanya. Tindak pidana perbankan. Itu perdata apa pidana? Pidana, tindak pidana perbankan. Oh, saya pikir cuma perdata. No, tindak pidana perbankan, TP Bank. Jadi praktek-praktek itu adalah praktek-praktek perbankan zaman jahiliyah. Ya. Before sebelum 98 itu banyak dilakukan. Ya, disebut orang bank dalam bank ya, katanya ya. Kurang lebih begitulah. Tetapi orang bank dalam bank itu adalah terminologi untuk cerita yang lain lagi ya. Oh, gitu. Tetapi kurang lebih itu banyak terjadi ketika bank perbankan kita di zaman kegelapan, zaman jahiliyah, yang mengakibatkan banknya crash tahun 98. Ya, yang dia memberikan kredit ke dirinya sendiri atau grupnya sendiri itu ya? Yes, itu ada peraturannya. Sekarang itu tidak pidana itu. Saya bikin perusahaan, kemudian saya kasih kredit dari bank saya kan? Yes. Ya, itu pidana. Oh gitu. Pidana bagi yang kecil kali Pak, kalau yang gede enggak. Yang itu loh, yang itu. Ya, itu pidana. Oh, pidana ya. Nah, jadi ilmu banking itu sederhana sekali, cuma tadi mentalnya aja. Psikologi ya Pak ya. Mentalnya bisa nggak tidak touch uang yang bukan milik kita. Ya, jadi itu menurut saya disiplin itu yang rada sulit lah ya, karena ada uang banyak gitu kan, ada uang banyak within your fingertips, uang dibikin nganggur, ditaruh di SBI cuma sekian persen loh. Itu kan ada bangunan murah dijual, tak beli dulu lewat vehicle ya kan. Nanti besok tak jual lagi, uangnya tak balikin, gak ada yang tahu kan? Iya betul, iya. Apalagi instrumen sekarang banyak banget kan, ada forex, ada saham, ada cryptocurrency, itu dalam satu hari, satu malam atau satu minggu dibalikin lagi bisa gitu. Yes. Itu pidana, Mas Angga. Menarik ya. Oke, mungkin karena waktunya terbatas nih, terakhir saya minta kata-kata motivasi sama saran buat anak-anak muda yang pengen masuk ke banking, pengen beli bank, atau pengen bergerak di industri perbankan dan investasi. Insight dari Bapak terakhir apa nih Pak? Pesannya apa Pak? Oke, saya banyak orang teman-teman yang lihat saya kerja, kemudian teman-teman pedagang, kemudian membangun bank, datang sama saya. Gimana? Saya bilang janganlah, kalau bisa jangan. Gitu kan. Aku selalu ngomong seperti itu. Tapi mungkin mereka menganggap, wah si Alex aku disaingin gitu kan. Ya. Kan gini, sama seperti bisnis lainnya juga. It looks so easy. Saya jelaskan tadi secara singkat kelihatannya gampang. Tetapi detailnya kan banyak Mas Angga. Ya. Detailnya banyak sekali, dan kalau kita nggak ngerti mentalitasnya harus mentalitas banker. Saya itu lulus kuliah udah jadi banker. 92 udah jadi banker, sampai sekarang nggak kemana-mana. Ya, saya nggak punya preferensi yang lain. Dagang yang lain, bisnis yang lain, saya nggak punya referensi. So, 100% saya kalau dipotong uratnya, keluarnya tadinya banker. So, itu berbeda sekali dengan mentalitas sebagai pengusaha. Ya. Di banking, itu kita tuh bukan pengusaha, kita tuh pengelola likuiditas. Kita nggak pernah jadi entrepreneur karena resikonya harus nol. Bankers itu nggak boleh berspekulasi, karena uangnya bukan uang saya, uang kita. Ini uang nasabah yang dititipin ke kita. Iya. Bukan uang ibu-ibu, uang panas ini. Ya? Bukan uang saya. Bukan uang saya yang di bank itu bukan uang saya. Uang ibu-ibu yang di pasar yang berdagang bertahun-tahun ngumpulin uang, kemudian uangnya dititip ke saya. Saya tukar dengan bilet deposito yang saya tekan. How strange the business is, right? Ya. Nah, uang itu nggak boleh saya spekulasikan. So di banking spekulasinya harus nol.
Jadi Yes. saya bukannya pengusaha, saya bukannya pebisnis yang take risk. Saya adalah banker yang mengelola likuiditas orang. Bagi yang membutuhkan saya simpen, bagi yang kelebihan saya simpen, bagi yang membutuhkan saya kasih uang. Tapi saya harus menjaga risikonya supaya nol. Ya. Dan ini berbeda dengan teman-teman pengusaha. Yes. Ya. Teman-teman pengusaha mentalnya take risk karena dia Mengejar pengusaha. resiko malah. Kalau pengusaha Dia mengejar risiko, ya kan? Makanya tadi ada cerita uang kok nganggur. Uang kok dibiarkan nganggur, mana boleh. Gitu kan? Nah, itu mentalitas yang berbeda. Jadi saya bilang pada teman-teman saya pengusaha, saya bilang jangan. Karena ini pekerjaan seolah-olah gampang, tapi kalau ini jatuh, itu seluruh usaha dia yang lain bisa ketarik. Gitu, karena leverage-nya tinggi, Mas Angga. Yes. Saya punya modal itu paling cuma 15% daripada total asetnya. Berarti leverage-nya 8 kali lipat, kan? So, kalau 8 kali lipat ini jatuh, seluruhnya habis, bablas. Jadi, saran saya buat teman-teman yang mau bisnis BPR, tadi mentalnya adalah mental seorang bankir. Ya, nggak boleh pengusaha mental pengusaha dibawa ke banknya. Nanti ini jadi berantakan. Oke, keren sekali insight-nya dan juga semangatnya terlihat banget sebagai seorang banker yang sudah mendarah daging nih, Pak. Jadi menyampaikan secara sederhana itu kan lebih susah daripada menyampaikan yang kompleks, Pak. Jadi terima kasih sekali nih, sangat insightful dan mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan lagi. Kalau misalkan ada audiens yang pengen tanya lagi, nanti tolong komen di bawah. Kalau kamu pengen video berikutnya, nanti aku minta Pak Alek untuk jelasin lagi. Ya, terima kasih Pak Alek dari Bali. Sehat terus Pak Alek dan semoga COVID Thank you. mengangkat perekonomian Bali yang katanya lagi mati suri ya. Semoga BPR Lestari tetap berjaya ini. Terima kasih Mas Angga, terima kasih kawan-kawan yang lain. Ya, terima kasih ya Pak. Sukses selalu. Thanks.